Capres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kompak singgung penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam Pilpres 2024. Dua capres yang mengajukan sengketa itu menilai intervensi yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo menguntungkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Sikap itu disampaikan saat keduanya menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Rabu 27 Maret kemarin. Anies menyebut intervensi kekuasaan telah mengikis independensi yang membuat Pilpres tidak berjalan bebas, jujur, dan adil. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung beberapa penyimpangan yang terlihat seperti penyalahgunaan institusi negara untuk memenangkan paslon tertentu. Anies juga menuding adanya tekanan kepada aparat daerah dengan iming-iming imbalan agar mereka mau mengubah arah politiknya. Tidak berhenti di situ, Anies juga menyorot intervensi kekuasaan itu merambah ke Mahkamah Konstitusi. Ketika MK mengubah syarat Capres-Cawapres yang menjadi karpet merah melenggangnya putra presiden yang belum memenuhi syarat bisa tetap maju Pilpres. Awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Senada dengan Anies, Ganjar juga menyinggung masalah penyalahgunaan kekuasaan yang disebutnya bukan sekedar curang tapi juga menghancurkan moral. Ganjar menyebut pemerintah telah menggunakan segala sumber negara untuk mendukung kandidat tertentu pada Pilpres lalu. Politikus PDIP itu juga menuding penyalahgunaan aparat keamanan yang justru digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan.